Halo, sahabat pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pendidikan dan kekuasaan. Baik, sahabat pendidikan, ini adalah mind map dari bahasan kita pada kesempatan kali ini, itu tentang pendidikan, tentang kekuasaan, serta tentang relasi antara pendidikan dan kekuasaan. Apa itu pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan memiliki strategi yang sangat penting untuk pembangunan bangsa. Hasbullah pada tahun 2015 menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran sehingga siswa secara aktif mengembangkan potensi mereka. Lalu untuk kekuasaan, kita akan bahas mengenai 5 teori kekuasaan, itu dari Pierre Bourdieu, dari Henry Giroux, dari Michael Foucault, dari Paulo Freire, serta dari Mikhail Apple. Bahasan ketiga itu tentang relasinya. Relasi kekuasaan dalam sistem pendidikan itu ada domestifikasi dan stupidifikasi, indoktrinasi, hidden kurikulum, serta kebijakan pendidikan. Baik, bahasan kita yang pertama itu adalah teori tentang kekuasaan. Yang pertama itu teori reproduksi sosial dari Pierre Bourdieu. Menurut teori ini, pendidikan berfungsi sebagai mekanisme utama untuk penyebaran dan pelestarian struktur sosial. Jadi, menurut Bourdieu, itu sistem pendidikan melegitimasi dan menyebarkan modal budaya kelas dominan yang mengarah pada prospek yang tidak setara bagi orang-orang dari kelas sosial yang berbeda. Selain itu, teori ini perilaku, sikap, dan pola pikir yang dipengaruhi oleh pendidikan sosial individu. Teori kedua itu teori pendidikan kritis dari Henry Giroux. Pendidikan sebagai tempat pembebasan dan perlawanan. Jadi teori ini menawarkan perspektif pedagogis yang menyimpang dari paradigma reproduksi. Pendidikan dianggap sebagai praktik budaya yang dinamis, di mana pengetahuan, identitas, dan hubungan kekuasaan dipertanyakan dan direkonstruksi secara terus-menerus. Teori yang ketiga itu ada teori dari Michael Foucault, itu tentang teori human capital. Jadi pendidikan modern terjalin dengan kekuasaan, pengetahuan, dan pembentukan subjek. Di sekolah adalah tempat pengetahuan dan kekuasaan yang tergabung dalam sebuah pendidikan yang membentuk siswa menjadi lebih produktif namun tetap dapat dikendalikan. Jadi dengan kata lain, konteks pendidikan saat ini memanfaatkan mekanisme kekuasaan seperti pengawasan, normalisasi, ujian untuk membentuk perilaku dan identitas siswa. Teori yang keempat itu ada teori pedagogi kritis dari Paulo Freire. Jadi menurut Paulo Freire itu pendidikan pembebasan tidak bisa sekadar menjadi proses deposito di mana guru menjelaskan dan menyimpan informasi ke dalam pikiran siswa yang pasif. Jadi pendekatan ini menggambarkan siswa sebagai wadah pasif yang hanya diisi oleh apa yang diketahui dan diyakini oleh guru. Dengan demikian hubungan hierarkis terus berlanjut dan pemikiran kritis berkurang di antara siswa. Yang kelima itu teori hidden kurikulum dari Mikhail Apple. Menurut Apple, ini pendidikan sering berfungsi untuk mempertahankan ideologi dan struktur kekuasaan pada zamannya. Hal ini secara bersamaan memproduksi ketidakadilan sosial. Kurikulum tersembunyi ini adalah alat ideologis lain yang mempertahankan dominasi ideologis kelompok-kelompok yang menguasai dalam masyarakat manusia. Selain menjadi lembaga pendidikan, sekolah adalah instrumen pengendalian sosial. Jadi, itu adalah 5 teori kekuasaan menurut beberapa ahli. Selanjutnya itu tentang relasi kekuasaan dalam pendidikan. Itu bentuk relasinya ada 4. Yang pertama adalah domestifikasi dan stupidifikasi. Yang kedua indoktrinasi. Yang ketiga hidden kurikulum. Dan yang keempat kebijakan pendidikan. Nah, untuk domestifikasi dan stupidifikasi. Jadi, kekuasaan dapat menciptakan kondisi di mana pendidikan berfungsi untuk mendomestifikasi individu, mengarahkan mereka untuk menerima nilai-nilai tertentu tanpa kritis. Hal ini seringkali berujung pada stupidifikasi, di mana individu tidak didorong untuk berpikir kritis atau mempertanyakan otoritas.
Yang kedua, indoktrinasi. Nah, kurikulum ini sering kali dirancang untuk mencerminkan kepentingan politik dan ideologi tertentu. Ini membuat pendidikan menjadi alat indoktrinasi di mana siswa diajarkan untuk menerima pandangan dunia yang ditentukan oleh pihak yang berkuasa. Relasi yang ketiga itu ada hidden kurikulum. Jadi selain kurikulum formal, terdapat juga kurikulum tersembunyi yang mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan secara tidak langsung melalui lingkungan sekolah. Jadi ini dapat menciptakan kesadaran sosial yang mendukung atau menentang struktur kekuasaan yang ada. Keempat itu kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hal ini dapat mengarah pada pengaturan kurikulum dan metode pengajaran yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan siswa, tapi lebih kepada tujuan politik tertentu. Nah, berikut adalah relasi pendidikan dan kekuasaan. Jadi, dapat disimpulkan yang pertama, relasi antara kekuasaan dalam sistem pendidikan menunjukkan betapa pentingnya memahami dinamika ini dalam konteks sosial dan politik. Pendidikan harus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu, bukan hanya sebagai alat untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Jadi, perlu adanya upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Itu ada resistensi. Jadi, resistensi terhadap perubahan dalam pendidikan adalah reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakpuasan. Jadi, hal ini mencerminkan kebutuhan akan perubahan dan keadilan dalam sistem pendidikan. Yang keempat, itu penting bagi semua pihak terlibat dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemangku kepentingan agar berkomunikasi secara terbuka, melibatkan semua pihak dan dalam proses perubahan, serta memberikan dukungan yang diperlukan. Jadi dengan pendekatan yang tepat, resistensi atau penolakan dapat dikelola sehingga transformasi pendidikan dapat dilakukan dengan sukses dan memberikan hasil yang positif bagi pihak yang terlibat. Baik sahabat pendidikan, itu tadi bahasan kita tentang pendidikan dan kekuasaan serta relasi antar keduanya. Jalan-jalan bersama mantan, membeli mawar berwarna putih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.